Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahmal mursalin. Allahumma qawwi imanana wa sahih ajsadana waj'alna minar rasyidin. Yang sama-sama kita hormati Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, yang ada di Riau. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Karena ini sahabat-sahabat yang bekerja dari balik layar menyebarkan dakwah sehingga sampai kepada bapak, ibu, abang, kakak, adik semuanya. Tema kita malam ini adalah bahaya istidraj. Istidraj secara bahasa azab yang tertunda. Azab yang tertunda. Atau bahasa lainnya azab berbaju nikmat. Laknat berbaju nikmat. Jadi kalau ada orang sakit, dia merasa diazab Allah, belum tentu. Karena sakit itu boleh jadi cara Allah menghapuskan dosa. Ma min muslimin yuznibu zamban. Kalau ada seorang yang melakukan perbuatan dosa, summa yatatahhar, kemudian dia mandi bersuci, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosanya. Ketika ditanya, kenapa kamu bertaubat? Karena saya sakit, terbaring di rumah sakit. Dia menyangka sakit itu azab, padahal sakit itu adalah ungkapan kasih sayang Allah. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Gundah gulana, sakit hati, sakit fisik, sakit badan, duri yang menusuk tapak kaki, illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atuh. Begitulah cara Allah untuk membersihkan dari dosa-dosa. Kalau ada orang yang menderita usahanya bangkrut, lalu dia sangka dia sedang dilaknat Allah, belum tentu. Boleh jadi itu menjadi satu titik balik. Dulu saya ini orangnya Pak Ustadz, suka berzina, main perempuan, mabuk, sakau, narkoba, selingkuh. Lalu kemudian usaha saya bangkrut, saya ke masjid, saya berzikir, saya berdoa. Jadi itu bisa jadi salah satu titik balik. Boleh jadi itu doa istrinya, atau doa anaknya, atau doa ibunya, atau doa bapaknya. Sehingga selama ini dia terus berputar, lupa titik balik. Dengan sakit itu menemukan titik balik. Dengan bangkrut itu menemukan titik balik. Dengan jatuh itu dia tersadar dari tidur lelapnya. Jadi kita sedang dirubah mindset cara pandang. Sakit belum tentu azab, bangkrut belum tentu azab, non-job belum tentu azab, jomblo belum tentu azab. Yang azab mengerikan itu adalah azab yang tertunda, atau azab berbaju nikmat, laknat berbaju nikmat. Namanya istidraj. Dalilnya dari surat Al-A'raf ayat 182. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanastadrijuhum, kami akan jadikan istidraj dalam diri mereka. Min haitsu la ya'lamun, mereka tidak sadar. Kalau orang sakit dia sadar. Orang yang bangkrut dia sadar. Kalau orang yang istidraj dia tidak sadar bahwa dia sedang dalam azab, bahwa dia sedang dalam laknat. Wa umli lahum, aku ulur kepada mereka. Ulur jabatannya tinggi terus, karirnya di kantor sukses terus, bisnisnya untung terus, umurnya panjang, istrinya sehat, anaknya sehat, badannya sehat, nggak pernah sakit, prestasi. Inna kaidi matin, sesungguhnya tipu dayaku amat sangat kuat. Jadi dia sedang berada dalam tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru, mereka melakukan tipu daya, wa makarallah, tipu dayanya dibalas Allah. Wallahu khairul makirin, pembalasan Allah lebih hebat, lebih dahsyat lagi. Apakah Allah memberikan istidraj itu tanpa sebab? Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kena istidraj? Tidak. Allah Maha Adil. Coba lihat di awal ayat surat Al-A'raf 182. Walladzina kadzabu bi ayatina. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ngaji hadir, tablik akbar ikut, dekat dengan Habib, dengan dekat ulama, oke. Tapi maksiat jalan terus,
menganggap Allah lupa. Yukhadi'un Allah, mereka sedang menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, Allah lah yang sedang menipu mereka. Allah yang membalas tipuan mereka. Yukhadi'un Allah, mereka menyangka sedang menipu Allah. Allah sedang sibuk, Allah tidak tahu. Wa huwa khadi'uhum, Allah balas tipu muslihat mereka itu. Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Walladzina kadzdzabu biayatina, mendustakan ayat-ayat Allah. Kemudian sebab lainnya adalah An-An'am ayat 44. Tadi dibacakan oleh Bang Alvin. Falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka lalai, mereka lupa, mereka tidak mengingat lagi peringatan Al-Qur'an, hadis Nabi yang dibacakan oleh para ulama, pewaris para nabi. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan pada mereka pintu-pintu semua. Pintu jabatan, pintu kekayaan, pintu prestasi, pintu keluarga, pintu sehat, pintu umur, pintu karir, pintu rezeki, pintu bisnis. Hatta idza, sampai ketika masanya, sampai masanya itu tiba kepada mereka. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala akhadnahum baghtah, kami cabut dengan dalam keadaan terkaget, terkejut, tiba-tiba. Fa idahum mublisun, ketika itu mereka dalam keadaan benar-benar putus asa. Ketika dibukakan Allah Subhanahu wa taala semua pintu kebaikan-kebaikan itu, mereka dalam keadaan farihu bima utu, bangga sambil sombong. La tafrah, jangan bangga bahagia tapi sombong. Kita boleh bahagia tapi jangan sombong. Bahagia kita menyertakan Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Mereka tidak. Ini hasil kerja saya, ini etos kerja saya, ini manajemen saya. Tidak ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Akhadnakum, maka kami cabut dengan tiba-tiba, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mengkaji tentang istidraj ini, renungannya itu lebih ke dalam. Jangan setelah ngaji ini renungannya keluar. Jangan-jangan teman saya kena istidraj, jangan-jangan kakak saya kena istidraj. Bukan gitu, kita. Nah, jadi tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan aib kekurangan dirinya, sehingga dia tidak sempat memikirkan orang lain. Jangan-jangan saya ini kena istidraj. Kenapa rezeki saya lancar, saya nggak sholat tahajud? Kenapa umur saya panjang, saya kok nggak sedekah? Kenapa usaha saya berhasil, kenapa saya nggak bayar zakat? Kenapa bisnis saya sukses, tokcer, tapi saya tidak berkurban? Berarti saya termasuk orang yang fatahna alaihim abwaaba kulli syai', dibukakan Allah segala pintu kesuksesan. Hatta idza farihu bima utu, lalu kemudian saya bahagia tapi sombong. Nah, jadi cepat kita ingat, eling. Fadzakir, ingat-ingatkanlah. Inna fa'atiz dzikra, memberikan peringatan itu bermanfaat. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Jadi kalau ada pengajian yang mengingatkan kita, lanjutkan. Tapi kalau ngaji hanya untuk membicarakan aib orang lain, biasanya orang kalau udah punya meteran, meteran itu dipakai untuk mengukur orang. Nah, ini salah. Kalau kita punya meteran, pakai ukur kita. Kira-kira baju kita ini sampai nggak 1 meter? Masuk standar tidak? Jadi kalau kita merenung sejenak, at-tafakkur sa'ah, bertafakkur sesaat, khairum min qiyami lailah, lebih baik daripada tahajud sepanjang malam. Saya sebagai ustadz tabligh akbar kesana kemari, di setengah stadion, tanah lapang, gor, kantor-kantor, orang ramai. Saya mesti curiga dalam diri saya, ini jangan-jangan istidraj ini. Apakah dengan itu saya menjadi lebih angkuh, lebih sombong, merasa hebat, merasa ini karena saya? Jadi mesti merenung ke dalam. Ini ujian. Kamu tidak ada apa-apa, Abdul Somad. La haula wa la quwata illa billah. Yang kau sampaikan ini ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Yang mau kau jumpai ini adalah hamba Allah, umatnya Rasulullah. Kau hanya sebagai pelayannya saja. Kau tiada daya, kau tiada upaya. Kalau Allah mau, kau sakit, kau mati. Jangan sampai kita kena fatahna alaihim abwaaba kulli syai', dibukakan Allah, lalu muncul merasa aku.
ego, saya, keakuan, anania, keanaan, kesayaan. Itulah pentingnya ada orang lain yang menasihati kita. Saya dinasihati para habaib, dinasihati para guru-guru. Ustadz Somad dibuat Allah dikenal orang itu bukan untuk mengenalkan diri, tapi untuk mengenalkan Allah, mengenalkan Islam, mengenalkan Rasulullah, supaya dapat amal jariah. Kalau tangan Ustadz dicium orang, itu karena Allah masih menutupi aib-aib Ustadz. Karena Allah masih sayang sama Ustadz, masih ada orang yang mengingatkan saya. Kalau tidak, manusia ini lupa. Masumiyal insanu bi insanin, manusia tidak disebut dengan manusia illa linisyanihi. Ya, karena lupanya itulah dia disebut manusia. Manusia dari kata nasya, lupa. Orang kaya lupa bahwa dia dulu miskin. Orang yang susah lupa bahwa dia kemudian bahagia, lupa dia dari mana dia datang. Dia sedang berada di mana, dia akan kemana, dia akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sumbernya dari hadis Nabi SAW adalah ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Innallaha la yumli lil zalim. Allah itu mengulur. Yumli artinya mengulur, seperti layang-layang diulur terus talinya makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, supaya nyangkutnya makin tinggi. Diulur rezekinya lancar, diulur umurnya, supaya makin banyak dosanya, supaya makin lama dia dalam neraka jahanam. Innallaha la yumli lil zalim. Allah mengulur orang-orang yang zalim. Hatta idza akhadahu lam yuflithu. Sehingga ketika Allah menghukumnya, maka tidak ada lagi yang tersisa, langsung dicelupkan saja dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya di dunia itu dia sudah dapat azab. Azabnya yaitu berada dalam nikmat Allah tapi tidak mensyukuri kepada pemberi nikmat, yaitu Allah. Itulah azabnya. Inilah azab yang paling mengerikan. Jadi azab yang mengerikan itu adalah jabatan yang tinggi, popularitas, kemasyhuran, kesuksesan dunia, tapi tidak menyertakan Allah di dalamnya. Makanya kita selalu diajarkan doa-doa, bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Kenapa kita selalu menyertakan Allah? Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Supaya jangan lupa, supaya cepat ingat, supaya cepat eling, jangan sampai kita kena istidraj. Jadi yang melalaikan ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Sehat melalaikan. Nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak orang lalai di situ. Yang pertama as-sihah, waktu sehat. Yang kedua al-faragh, waktu kosong. Saya sehat karena saya rajin makan obat. Saya sehat karena saya rajin 4 sehat 5 sempurna. Saya sehat karena saya dokter. Saya sehat karena saya praktisi. Saya sehat karena saya terapis. Jadi kemudian lupa. Dibukakan Allah pintu-pintu kesehatan, kebaikan, kesuksesan. Lalu kemudian lupa. Kita ini seperti bawa sepeda motor. Ketika tabrakan, na'udzubillah, seperti orang mimpi baru tersadar. Biasanya orang tabrakan dipercikkan air ke wajahnya karena dia seperti mimpi, baru dia tersadar. Begitu juga dalam hidup ini. Biasanya orang tidur kalau dibangunkan marah. Makanya kalau kita ingatkan dia, kamu kok nggak sholat? Alah si Anu nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah ngaji, mobilnya bagus, rezekinya lancar, jodohnya bagus, sudah punya anak, sudah banyak duit, gajinya, duitnya, bisnisnya. Ya, jadi rusak keimanan kita. Padahal orang yang kita jadikan sebagai model itu adalah orang yang sedang kena istidraj. Kan mengerikan sekali itu. Model contoh yang kita jadikan sebagai tokoh itu adalah orang-orang yang kena istidraj. Malah melecehkan habaib, melecehkan para ulama. Nah itu rajin sholat, rajin puasa, hidupnya susah. Nauzubillah. Ini termasuk orang-orang yang mendustakan Allah SWT. Makanya lagi-lagi kita mesti cepat kembali. Cepat kembali itu adalah taubat. Taba yatubu taubah. Orang yang segera kembali kepada Allah SWT. Kenapa Allah tidak sadarkan? Sudah tahu orang ini salah jalan.
Kenapa Allah tidak sadarkan dia? Kenapa Allah tidak sadarkan dia dengan sakit? Kenapa Allah tidak macetkan rezekinya? Kenapa Allah tidak buat dia bangkrut supaya dia segera bertaubat? Orang melakukan suatu kesalahan itu ada ambang batasnya. Kalau kesalahannya sekian, hukumannya penjara sekian tahun. Kalau kesalahannya fatal, hukuman mati. Beda antara pemakai dengan pengedar narkoba. Jadi kalau orang yang sudah diingatkan, cepat dia ingat, itu langsung ditegur Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada yang sudah diingatkan berkali-kali. Bahkan di kantor dia yang menyusun jadwal pengajian, tapi kemudian dia juga yang melanggar itu, maka sesungguhnya dia sudah mempermainkan. Maka dibalas Allah dengan hukuman yang sama. Sebagaimana dia mempermainkan hukum Allah, Allah pun permainkan juga dia. Itulah yang kita khawatirkan. Itulah yang kita takutkan dalam hidup ini. Kalau saya mengkaji istidrat ini, yang saya bahas itu seakan-akan diri saya sendiri. Saya tidak sedang membahas orang. Saya tidak sedang membayangkan ada tetangga, ada kawan, ada sahabat, ada pejabat, ada orang kaya, ada konglomerat. Enggak. Itu capek kita kalau membahas orang. Yang kita bahas ini kita. Saya. Apakah popularitas viral ini nikmat atau azab? Jadi kalau kita membaca Quran, baca Quran itu seakan-akan khitabnya itu yang ditujukan tuh ke kita. Membaca hadis Nabi juga begitu. Seakan-akan yang ditunjuk langsung oleh Nabi itu kita. Innallaha la yumli liz-zalim. Allah mengulur pada orang yang zalim. Abdul Somad, kalau kau zalim, maka Allah ulur. Allah ulur popularitasmu, Allah ulur umurmu panjang, Allah ulur rezekimu, Allah ulur orang suka dengan omonganmu. Tapi kalau kau main-main dengan ini, hatta idza akhadahu lam yuflithu. Supaya apa? Karena kau bermain-main dengan ayat-ayat Allah, karena kau mendustakan pesan-pesan Rasulullah, dan itu azab bagimu. Tapi kau menyangkanya nikmat, orang lain menyangkanya kau sedang dalam nikmat, padahal dalam laknat berbaju nikmat. Hatta idza akhadahu, sampai masanya nanti, limit waktu yang sudah ditetapkan Allah, azab Allah itu turun kepadamu, dan kau tak dapat sedikit pun langsung dalam azab yang menyakitkan. Cepat teguran itu datang. Astaghfirullahaladzim. Jadi kalau ketemu habaib, ketemu kiai, ketemu tuan guru, tolong nasihati saya. Kadang tuan-tuan guru itu tidak mau menasihati. Karena orang-orang, saya banyak ketemu orang-orang baik. Mereka itu sangat lembut bahasanya. Tapi kalau kita mendengar dengan baik, jadilah pendengar yang baik. Kalau kita dengar dengan baik, kita cepat menangkap. Oh, pesannya ini. Oh, pesannya begini. Nah, cepat kita tangkap. Mereka sebenarnya sayang dengan kita, tidak mau merusak perasaan kita, tidak mau menjatuhkan semangat kita. Tapi kita juga halus. Sesuatu yang halus hanya ditangkap bisa dengan perasaan yang halus. Tidak bisa ditangkap dengan yang kasar. Sama seperti channel wifi, itu hanya bisa ditangkap oleh handphone yang halus juga. Kalau handphone yang kasar tidak bisa menangkap itu, tidak connect dia. Maka pesan-pesan yang halus itu kita tangkap, cepat kita menariknya ke diri kita sendiri. Falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka lupa terhadap apa yang sudah diingatkan Allah. Hai Abdul Somad, kalau kau lupa, fatahna alaihim abwaba kulli syai', kami bukakan untukmu pintu popularitas, pintu viral. Kau kemana-mana tanganmu dicium orang, kau dimuliakan orang, kau disukai orang. Hatta farihu bima utu, sampai kau merasa bangga, kau merasa sombong, kau merasa kau yang punya ini. Kau merasa ini karena sekolahmu, karena kau kuliah, karena kerja kerasmu, karena kau rajin belajar, karena kau nulis disertasi, karena kau nulis tesis, karena kau hebat. Akhadnakum baktah, kalau kami mau kami cabut nikmat itu secara tiba-tiba mendadak, kau lupa. Fa idzahum mublisun, dan kau menjadi orang yang putus asa. Jadi tendangannya itu langsung ke dalam. Kita merasakan diri kita. Jadi kalau kita ngomong itu tendangannya keluar, kita makin kering. Kita ngomongin orang, kita semangat berapi-api.
dalam khutbah, dalam ceramah. Orang-orang yang diberi jabatan, yang kita bayangkan pejabat-pejabat, dia nggak berubah, kita makin keras. Iya kalau dia dengar, kalau enggak, ngaji ini kan melembutkan hati kita. Kalau dengan ngaji hati kita makin jadi lembut, teruskan. Tapi kalau makin ngaji cuman ngapal ayat, ngapal hadis, lalu kemudian setelah itu mendebat orang, apa gunanya? Ini kan masalah menjaga hati. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal, idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia menjadi baik, dia menjadi lembut, menjadi tersentuh, mudah menangis, maka insya Allah yang lain jadi baik. Wa idza fasadat, kalau hati itu sudah keras, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, sekeras-kerasnya batu ada yang mengalirkan air. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, sekeras-kerasnya batu ada yang terbelah mengeluarkan mata air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, sekeras-kerasnya batu ada hancur berkeping karena takut kepada Allah. Summa qasat qulubuhum, tapi kalau sudah hati menjadi keras, apapun tidak masuk. Bacalah Al-Quran seakan-akan Allah sedang berbicara kepada. Bacalah hadis seakan-akan Rasulullah sedang menegurmu, wahai Abdul Somad. Saya sedang tausiah, satu jari saya menunjuk bapak, ibu, abang, adik, kakak. Dan saya jarang sekali, janganlah kalian, jarang sekali saya menggunakan itu. Saya selalu menggunakan kata kita. Saya ada di dalam. Kalau kalian, saya berada di atas menara gading, lalu bapak, ibu, adik, kakak, kalian. Saya selalu kita. Marilah kita. Karena dakwah adalah mengajak. Dakwah itu mengajak makan. Ayo sama-sama makan. Adab itu, adab artinya jamuan makanan. Makdubah, jamuan. Sama-sama makan. Kita nggak bisa nyuruh orang makan. Makan. Bapak nggak makan. Tuan rumahnya nggak enak lah kami, bapak nggak makan. Sama-sama makan. Padahal dalam tradisi orang Melayu, nggak boleh cuci tangan kalau tamu belum selesai. Kalau cuci tangan, kita tamu belum selesai, tamu itu cuci tangan semuanya. Tak beradat. Lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya, lain tempat tentu lain tradisinya. Saya tidak menyalahkan suku lain. Tapi kalau di tempat kami begitu. Jadi kita dulu dan kita yang terakhir. Kita dulu yang mengamalkan dan kita pula yang terakhir. Bukan kita belakangan, kita pula yang lebih awal, tidak begitu. Ya, jadi saya membaca ayat-ayat ini, hadis-hadis ini, muncul rasa takut, khawatir dalam diri saya. Jangan-jangan saya kena istidraj. Kawan-kawan selalu saya pesankan, saya bagi kawan itu ada 3 level. Ada yang senior, kakak-kakak, ada yang seangkatan, ada yang adik-adik. Setelah sesama alumni Al-Azhar gitu, ada adik-adik saya WA mereka. Kalau kalian segan negur saya, langsung tegur pakai WA. Abang-abang juga begitu. Kalau aku salah bang, kasih tahu. Kalau segan, melalui orang lain, kirim WA. Karena kita tidak selalu selamat. Orang yang paling baik adalah orang yang menunjukkan segala kekurangan, kesalahan, kekeliruan kita. Saya senang sekali sering dapat WA dari orang-orang yang selalu meluruskan saya. Mestinya begini Adinda, mestinya begini, mestinya begini. Ma khaba man istasyara wa ma nadima man istakhara. Tidak akan sia-sia orang yang mau bermusyawarah dan tidak akan menyesal orang yang mau minta pendapat orang lain. Azab yang kasar diberikan kepada orang yang kasar menolak. Tapi orang yang halus, maka azabnya juga halus. Orang yang mempermain-mainkan Allah, Allah juga membalasnya dengan permainan. Dalam balaghah musyakalah namanya. Wa makaru wa makarallah. Yukhadi'ullah wa huwa khadi'uhum. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna abwaaba kulli syai'. Ketika mereka melupakan kami, mestinya ketika mereka melupakan kami azab mereka. Justru tidak. Ketika mereka melupakan kami bukakan kepada mereka. Ayat ini tidak sinergis bagi sebagian orang. Ketika mereka mendustakan kami azab mereka. Mestinya begitu.
Tapi ayat ini tidak. Falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka melupakan peringatan kami, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan untuk mereka semuanya. Pintu rezekinya terbuka, lancar duitnya, bisnisnya, anaknya, istrinya, umurnya, badannya. Sampai kapan? Hatta idza farihu bima utu, sampai mereka benar-benar bangga, jumawa, merasa hebat. Akhadnakum baktah, kami ambil secara tiba-tiba. Dan ketika sudah dicabut Allah, fa idzahum mublisun, mereka betul-betul putus asa. Pukulannya sangat telak. Jadi kalau ada orang yang disakitkan Allah duluan, itu masih sempat. Tapi kalau tiba-tiba saja pecah, bam, mati, tidak sempat untuk mengucap la ilaha illallah, azab di atas azab, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu pengantar dialog kita pada malam hari ini tentang bahaya istidraj. Selanjutnya kita kembangkan dalam interaktif dialog. Saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.